Kenapa? Secara psikologis, kenapa sekarang Cina dan Amerika memberikan skala prioritas rusak generasi Indonesia, untuk merusak generasi Indonesia? Karena secara psikologis, puncak hamasah, semangat, kuatul jasad, kekuatan fisik, kuatul fikrah, kekuatan pemikiran, itu pada usia muda. Mereka paham generasi muda Indonesia ini, mereka akan menjadi calon-calon pemimpin Indonesia ke depan. Ya. Jadi benar-benar Cina dan Amerika melakukan gerakan untuk menghancurkan generasi Islam secara terstruktur, sistematis, dan masif sekali. Jadi Cina dan Amerika sangat takut sekali kalau Al-Quran itu benar-benar menghunjam di dalam generasi Indonesia. Jadi kata Gladstone, kalau kita sudah menjauhkan generasi mudanya dari Al-Quran, baru kita akan menang dan menguasai mereka. Jadi kata Gladstone, khamr, minuman keras, musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam atau 1000 bom. Itu. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Ketika kita ati Allah wa ati'ur Rasul, Allah menjanjikan kemenangan fid dunya wal akhirah. Kalangan mufassir menafsirkan faqad faza fauzan azima, itu maknanya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Masya Allah. Akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengangkat Usama bin Zaid bin Haritha dijadikan panglima perang sesuai dengan wasiat Rasulullah sebelum wafat. Allah berikan kemenangan sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wafat, digantikan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tetap Khalifah Umar bin Khattab menjadikan Usama bin Zaid bin Haritha karena ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah berikan kemenangan sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dua negara superpower, Persia dan Romawi, bisa ditaklukkan. Ini Masya Allah. Nah, dari peristiwa ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Kita diberi contoh konkret oleh Rasulullah SAW bahwa kita ini tidak akan hidup terus. Allah sudah mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang berjiwa pasti mati. Jadi kita diberi contoh konkret oleh Rasulullah, bangun regenerasi, ciptakan kader, ciptakan kader. Karena kita bakal mati. Ciptakan kader. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita harus mutaba'ah, ittiba' kepada beliau. Minim dalam lingkup kecil usratul islamiyah, keluarga muslim, jadikan anak-anak kita menjadi generasi yang the best, terbaik, ya kan? Generasi Rabbani. Generasi Rabbani itu generasi yang semua aktivitasnya, ya, pola pikirnya, aktivitasnya rujuk ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah
yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim, generasi Rabbani. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rincian. Generasi Rabbani itu termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 54. Karakternya bagaimana? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka rendah hati terhadap sesama mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, tegas, keras terhadap orang-orang kafir dalam aspek akidah. Karena kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Generasi yang punya karakter yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmatal laim. Generasi yang senantiasa berjuang, berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Generasi yang punya al-wala wal bara yang jelas, tidak samar, jelas. Inilah 5 karakter generasi Rabbani yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 54. Itu bisa kita kaji kembali di rumah, kita pelajari kembali. Nah, kalau kita korelasikan di Indonesia, Indonesia sekarang menghadapi 2 negara superpower, Cina dan Amerika. Kalau dulu pada masa Rasulullah menghadapi 2 negara superpower, Persia dan Romawi. Nah, kita di Indonesia sekarang menghadapi 2 negara superpower, Cina dan Amerika. Apalagi Indonesia berubah kiblat ke Cina. Ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat melakukan akselerasi percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Dan itu implikasinya Ipolisosbud Hankam. Nah, itu. Ini nyata, ini nyata. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana strategi Cina dan Amerika yang dijadikan skala prioritas rusak generasi mudanya? Kenapa? Secara psikologis, kenapa sekarang Cina dan Amerika memberikan skala prioritas rusak generasi Indonesia, untuk merusak generasi Indonesia? Karena secara psikologis, puncak hamasah, semangat, kuatul jasad, kekuatan fisik, kuatul fikrah, kekuatan pemikiran itu pada usia muda. Mereka paham generasi muda Indonesia ini, mereka akan menjadi calon-calon pemimpin Indonesia ke depan. Ya. Jadi benar-benar Cina dan Amerika melakukan gerakan untuk menghancurkan generasi Islam secara terstruktur, sistematis, dan masif sekali. Apa pijakannya? Gladstone, ini mantan Perdana Menteri Inggris, di depan parlemen Inggris dia katakan, percuma kita memerangi umat Islam, percuma, kata dia, dan kita tidak akan mampu menguasai mereka selama di dalam dada-dada pemuda dan pemudi Islam masih bertengger Al-Quranul Karim. Jadi tugas kita sekarang adalah cabut Al-Quran itu dari hati mereka, dari hati generasi muda Indonesia. Dan ini benar-benar dipakai betul, sehingga Amerika waktu itu ngerojok jutaan US dollar untuk merubah apa
dari taman pendidikan Al-Quran menjadi PAUD, pendidikan usia dini. Dulu bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya taman pendidikan Al-Quran itu menjamur di seluruh Indonesia sampai di pelosok-pelosok desa. Dan ada kebanggaan, ada al-izzah gitu, ada kebanggaan. Dari mana nak? Dari taman pendidikan Al-Quran. Jadi ada izzah gitu, ada kewibawaan. Sekarang dari mana nak? PAUD. Iya kan? Tidak ada izzah. Jadi Cina dan Amerika sangat takut sekali kalau Al-Quran itu benar-benar menghunjam di dalam generasi Indonesia. Ya. Tapi wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu taman pendidikan Al-Quran di seluruh Indonesia sudah mulai dipinggirkan dan dirubah dengan PAUD, pendidikan usia dini, akhirnya Masya Allah, ternyata Allah berkehendak lain. Muncullah bagaikan jamur, menjamur di mana-mana, pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran. Masya Allah, luar biasa. Di mana-mana itu, seluruh Indonesia. Bahkan ketika saya diundang oleh Pertamina Balikpapan, kurang lebih waktu itu 12 hari safari dakwah. Terakhir saya diajak panitianya masuk ke pedalaman Kalimantan, naik speedboat. Pas yaumil Jum'ah, selesai sholat Jum'ah. Jadi sebuah pondok pesantren yang dari kayu, sangat-sangat sederhana, semua dari kayu karena di pedalaman hutan belantara. Selesai sholat Jum'ah, saya tanya, antum hafal berapa juz? 5 juz Ustaz. Antum 10 juz. Yang sih 15 juz, 20 juz. Imamnya tadi 30 juz. Masya Allah. Jadi ternyata di hutan belantara ada mutiara. Ada mutiara. Kita optimis, lihat seperti itu optimis. Bahkan dalam dunia internasional ada lomba hafalan Quran 30 juz untuk anak-anak tingkat dunia di Mesir. Siapa pemenangnya? Dari Indonesia. Tingkat SD. Hafalan 30 juz Al-Quran tingkat SD. Siapa yang memenangkan? Musa. Pertanyaannya, apakah bahkan Musa mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional? Biaya sendiri, berangkat dari Indonesia, biaya sendiri, dari keluarga sendiri. Apakah mendapatkan hadiah dari pemerintah? Tidak. Dapat apresiasi? Tidak. Malah pemerintah memberi hadiah kepada pembalap mobil ini. Dibiayai betul pembalap mobil ini. Tapi kalah. Tidak menang, kalah. Sementara ini yang mengharumkan nama Indonesia tidak dapat. Tapi akhirnya alhamdulillah mantan rektor saya Pak Muhajir begitu diangkat jadi Menko, Menteri Koordinator PMK ya, bidang kesejahteraan ya, alhamdulillah beliau begitu diangkat jadi Menteri Menko, Menteri Koordinator PMK, langsung memberikan hadiah kepada Musa. Alhamdulillah. Nah ini walaupun terlambat ya kan, tapi walaupun telat ya kan, alhamdulillah ya, Pak Muhajir langsung memberikan kepada Musa. Nah, itu. Kenapa? Mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Jadi gagal orang-orang kafir baik Cina maupun Amerika, gagal menjauhkan anak-anak Indonesia dari Al-Quran. Bahkan sampai Syekh Ali Jabir, Allahumma yarham,
dalam muhadarahnya beliau, saya bercita-cita ingin menjadikan 1 juta penghafal Quran di Indonesia, dan insya Allah nanti presidennya juga hafal Quran. Apa yang terjadi resikonya? Target untuk dibunuh Syekh Ali Jabir, akhirnya ditusuk di Lampung. Itu pisaunya beracun, itu beracun, sampai akhirnya beliau meninggal. Masih muda, masih muda. Adiknya saya undang ke pondok, ke Karangploso. Saya undang ke pondok. Saya kecilik, Pak. Saya siapkan, ada santri yang bahasa Arabnya bagus gitu. Akhirnya saya suruh siap-siap jadi penerjemah. Sudah dari awal Pak. Saya kecilik. Ternyata mulai dari awal sampai makan malam bersama bahasa Indonesia terus. Adiknya Syekh Ali Jabir, adik kandungnya Syekh Ali Jabir, saya undang di pondok di Karangploso itu, tempatnya Ustadz Ibrahim Rajab. Jadi ternyata Masya Allah fasih bahasa Indonesianya. Jadi penerusnya Syekh Ali Jabir ini adik kandungnya. Masya Allah, beliau benar-benar meneruskan perjuangan kakaknya Syekh Ali Jabir. Allahumma yarham. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kata Gladstone, kalau kita sudah menjauhkan generasi mudanya dari Al-Quran, baru kita akan menang dan menguasai mereka. Jadi kata Gladstone, khamr, minuman keras, musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam atau 1000 bom. Itu. Oleh karena itu, tanamkanlah ke dalam hati mereka, terutama kalangan mudanya, rasa cinta terhadap materi dan seks. Makanya ini jadi pijakan, Pak. 2 negara adidaya, Cina dan Amerika. Khamr, musik, materi, dan seks, atau yang sering kita kenal dengan pornografi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melakukan muhasabah, introspeksi, terlebih dalam dunia pendidikan kita, seringkali dunia pendidikan di Indonesia menghasilkan output yang bermasalah. Contoh, di kota-kota besar sering kita lihat, kita saksikan lewat televisi, lewat medsos, pelajar yang suka tawuran. Bahkan jadi viral di Indonesia sekarang, anak SD tawuran sama-sama anak SD sampai mati. Ini di Indonesia. Bahkan terlibat free sex, seks bebas. Kita cukup kaget sekali ketika Cina dan Amerika ingin melakukan percepatan, akselerasi, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Otomatis itu berdampak dalam dunia pendidikan kita. Akhirnya muncullah Permendikbud, peraturan pemerintah lewat Mendikbud. Apa isinya? Nomornya lupa saya, nomor 35 atau nomor berapa itu, yang sempat geger nasional. Jadi sekarang mahasiswa-mahasiswi dibolehkan free sex, seks bebas. Ini resmi negara ini, Pak. Seks bebas. Syaratnya apa? Suka sama suka, tanpa diikat oleh pernikahan. Bahkan barusan saja sempat geger lagi di pengadilan Surabaya, ya, Pengadilan Negeri Surabaya, pernikahan beda agama. Padahal undang-undang perkawinan ini sah menurut negara. Pernikahan itu bisa berlangsung kalau seakidah. Tapi begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, sekarang boleh nikah beda agama. Akhirnya Dewan Dakwah melakukan
gugatan di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan ini sebuah perjuangan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat melakukan gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi tentang pernikahan beda agama. Ini kan melanggar undang-undang pernikahan, ya, undang-undang perkawinan yang disahkan oleh negara. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pecandu narkoba. Coba, untuk merusak generasi Indonesia, Cina dropping 600 ton narkoba jenis sabu-sabu. Ini yang ngomong ketua DPR. Jadi untuk merusak generasi Indonesia, Cina dropping 600 ton narkoba jenis sabu-sabu. Bahkan sekarang pengguna narkoba itu sudah sampai tingkat SD. Bahkan anak-anak TK dijejali narkoba jenis permen. Indonesia. Ini kan sebenarnya yang menjadi masalah besar yang menghancurkan Indonesia. Tapi ini kan sudah jarang dimunculkan di media. Umat Islam disibukkan dengan radikal, teroris dan sebagainya. Ini masalah besar yang menghancurkan negara. Tidak ada beritanya. 600 ton. Bahkan di media Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Narkotika ini, BNN, menyampaikan di media 250 ton narkoba jenis sabu dari Cina sudah beredar di Indonesia. 250 ton. Luar biasa. Nah, Pak Budi Waseso membongkar 30 ton. Kira-kira dapat hadiah enggak? Dapat hadiah enggak? Dapat promosi jabatan enggak? Langsung geser del. Jadi biasanya kalau penyelamatan negara dari kriminal, tindakan kriminal itu dapat hadiah, dapat promosi jabatan. Ini enggak, langsung del, disingkirkan. Padahal 30 ton itu sama dengan 30 juta gram. Per gramnya harganya narkoba jenis sabu-sabu itu 4 juta rupiah per gramnya. Dan itu di Indonesia dikonsumsi untuk 5 orang. Ini data statistik tahun 2015, sekarang 2022. Angka kematian per hari karena narkoba itu di Indonesia 50 orang per hari. Bahkan angka transaksi narkoba tahun 2015 65,6 triliun jual beli narkoba. Ini data statistik tahun 2015. Sekarang 2022 lebih dahsyat. Ini yang beredar 250 ton, padahal Cina sudah dropping 600 ton. Yang beredar 250 ton aja seperti ini. Nah, ini untuk merusak generasi Indonesia. Bahkan sudah sampai tingkat SD sasarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan sampai jual beli narkoba aja di lapas. Dari dalam penjara itu bisa transaksi narkoba. Bukan rahasia lagi. Sudah di penjara masih jual beli itu di dalam penjara. Kemudian aborsi. Ikatan Dokter Indonesia Pusat menyampaikan hasil risetnya per tahun
angka aborsi di Indonesia yang terdata itu sudah hampir 3 juta. Belum yang lewat dukun bayi. Ini yang terdata resmi, ya, aborsi yang resmi itu hampir 3 juta per tahun. Pengguguran kandungan, dampak daripada penyimpangan seksual. Bahkan lembaga-lembaga riset di Indonesia mengumumkan hasil risetnya. Jadi sekarang di Indonesia angka penyimpangan seksual di tingkat SMP dan SMA itu sudah 60%. Dampak apa itu? Dampak pornografi. Kenapa? Begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, kader-kader parpol yang berkuasa di Indonesia dididik DPKC, Partai Komunis Cina, yang dipimpin oleh Eva Sundari. Begitu pulang dari PKC, dari pendidikan Partai Komunis Cina, dia memberikan statement di media, situs Islam lebih berbahaya daripada situs pornografi. Akhirnya apa yang terjadi? Menkominfo Pak Rudiantara waktu itu langsung membredel situs Islam dan membuka lebar-lebar situs pornografi sampai tingkat desa. Apa yang terjadi? Dampaknya sekarang di Indonesia, dampak daripada pornografi, anak SD memperkosa anak TK, anak SMP melahirkan di sekolahannya. Bukan rahasia lagi. Coba anak-anak kita, cucu-cucu kita sekarang ini lewat HP itu bisa melihat pornografi, situs pornografi. 88 situs pornografi itu terus bergerak tanpa sensor. Bahkan sampai kita baca Quran di HP kita, itu di bawahnya itu ada konten pornografi. Tinggal klik saja. Sampai seperti itu. Dulu di era Pak SBY diblokir. Begitu masuk 2014, begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, akhirnya situs pornografi dibuka lebar-lebar sampai tingkat desa. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tahun 2003 saja Indonesia ranking kedua setelah Rusia di bidang pornografi, ranking kedua tingkat dunia. Kenapa kok bisa terjadi di Indonesia? Karena tidak ada undang-undang, tidak ada. Undang-undangnya dibuang. Begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, situs pornografi dibuka lebar-lebar, situs Islam dibredel. Kenapa? Setelah ikut pendidikan di Partai Komunis Cina, situs Islam itu lebih berbahaya daripada situs pornografi. Ini artinya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kalau dua negara kekuatan adidaya ini ingin merubah Indonesia menjadi sebuah negara sekuler, kalau nanti ke depan Indonesia berhasil menjadi sebuah negara sekuler, ini entry point, pintu masuk kebangkitan komunis, Pak. Itu logika politiknya seperti itu. Orang awam tidak paham. Ini bahayanya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisnis prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur 16 tahun itu hampir 1 juta di kawasan Asia. Yang terbesar di mana? Thailand dan Indonesia. Indonesia di mana? Surabaya. Bisnis prostitusi yang melibatkan anak-anak umur 16 tahun. Ini. Sampai siapa itu yang dulu wali kota Surabaya, Bu siapa itu? Bu Risma. Pernah itu, Pak.
beliau masuk sidak, ketemu gubuk pakai kardus. Setelah dibuka ada nenek-nenek. Pelanggannya siapa? Anak-anak SMP. Ditanya, Bu, dibayar berapa? 2.000 rupiah per anak. Astagfirullah. Surabaya. Dari situlah makanya terus dengan kebijakan beliau, Gang Doli langsung ditutup. Itu di kawasan lembaga pendidikan. Ngeri, Pak. Jadi pada saat Menkom Infonya Pak Tifatul Sembiring ini pada masa Presiden SBY, itu situs pornografi banyak diblokir. Tapi begitu 2014 Indonesia berubah kiblat ke Cina, situs pornografi dibuka lebar-lebar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian krisis moral. Ini di medsos itu ada jargon Indonesia tanpa LGBT. Lindungi moral generasi bangsa. Ini benar-benar jargon yang gerakan muncul di medsos. Ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Di kampus Islam ada guru besar, profesor, yang otomatis Pak, kalau sudah guru besar ini kan pakar tafsir, pakar hadis, ilmu din dia kuasai. Karena beliau ini staf Menteri Agama. Pada masa Menteri Agamanya Pak Dr. Said Agil Munawar, yang orang Arab tinggi besar itu. Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, guru besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah. Ketika di Hotel Niko Jakarta ada seminar internasional, dia katakan homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam. Coba. Jadi pernikahan sejenis laki sama laki itu halal katanya. Akhirnya wartawan langsung tanya, Bu, Ibu guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, staf Menteri Agama, Ibu pakai busana muslimah, kok berani Ibu mengeluarkan fatwa pernikahan sejenis halal? Apa jawabannya Pak, di depan wartawan? Tujuan saya memperingan pekerjaan Tuhan, memperingan pekerjaan Tuhan. Astagfirullah. Tidak tahunya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dibalik dia mengeluarkan fatwa halalnya homoseksual itu, dia langsung ditelepon Menteri Luar Negeri Amerika Condoleezza Rice pada masa Presiden Amerika George W. Bush, langsung diundang. Ya otomatis Pak. Kalau dia Condoleezza Rice itu kan yang orangnya negro itu, orang hitam. Jazakillah khair. Terima kasih. Tidak sekedar terima kasih, Pak. Ada min amplopi bin fulus. Berapa? Profesor Dr. Siti Musdah Mulia dapat hadiah itu kalau dirupiahkan 6 miliar rupiah. Dari dolar kalau dirupiahkan. Ternyata dia mendapatkan keuntungan dunia ketika dia jadi gila ini, merecehkan agamanya. Nah ternyata tidak cukup hanya Amerika, Itali langsung undang Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, diundang ke Itali, dinobatkan menjadi Woman of the Year, jadi wanita yang the best, terbaik dunia tahun 2019.
Ya otomatis tidak hanya dapat ini Pak, pasti ada min amplopi bin fulus. Itu. Jadi harus jadi gila dulu Pak. Padahal dia pakar tafsir, pakar hadis, ilmu din dia kuasai. Apa kira-kira ibrah yang bisa kita ambil dari sini? Jangankan Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, Allah mengabarkan di Mesir ada ulama yang masyhur, Bal'am. Masya Allah, masyhur, terkenal. Doanya ijabah. Hari ini berdoa, hari ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Allah mengabarkan Bal'am mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Ini ulama. Apalagi Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Dari apa yang saya sampaikan ini bisa kita ambil ibrah pelajaran. Ternyata untuk istiqomah itu berat. Tidak semudah kita bayangkan. Ya kan? Untuk istiqomah itu berat. Yang sudah kita bahas Kamis yang lalu tentang asyarah 10 kaidah untuk mendapatkan keistiqomahan dari sisi Allah, dan kita jaga istiqomah sampai kita menghadapi syakaratul maut. Kalau kita ini memang setannya mungkin pangkatnya kopral gitu. Nah kalau dia ini setannya pangkat jenderal. Jadi levelnya sudah beda dengan kita, ya kan? Makanya kenapa Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni adam majra dami, muttafaqun alaih. Setan itu kata Rasulullah bisa masuk ke tubuh kita lewat aliran darah kita. Bahkan Allah tegaskan, innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sampai seperti itu Allah kabarkan. Itu. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan uswah, contoh konkret ba'da salat fardu, selesai kita zikir ba'da salat, jangan lupa lanjutkan dengan baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, supaya kita dilindungi oleh Allah dari gangguan setan, baik setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia. Ini contohnya seperti ini. Jadi ternyata untuk istiqomah itu berat. Kita mohon terus sama Allah saat sujud akhir. Selesai kita baca tasbih subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jangan lupa 3 doa. Allahumma as'alukal husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku akhir yang husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rizki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku. Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hambamu ke dalam agamamu. Ini doa ini jangan dilupakan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah Isa? Oh belum. Itu tadi guru besarnya, dosen guru besarnya, profesor. Nah sekarang bagaimana mahasiswanya? Ya otomatis Pak, mahasiswanya lebih radikal lagi, bikin jurnal ilmiah, izin terbitnya Dekan Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Judul jurnal ilmiahnya apa? Indahnya kawin sesama jenis. Coba. Jadi kalau bapak istrinya perempuan, itu kata mahasiswa ini primitif, orang pedalaman, orang pedalaman itu. Orang pedalaman itu kan berarti orang sing apa ya wis anulah ya, bapak tahu sendiri ya itu. Sampai seperti itu. Jadi kalau orang dikatakan modern oleh mahasiswa ini, kalau bapak istrinya laki gitu, itu baru dikatakan modern. Kalau bapak istrinya perempuan itu primitif kata dia. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Jadi nemen sudah ini. Ya. Coba
Ini uskup loh Pak. Uskup itu di bawah paus. Uskup, paus, pastor, ya kan? Ini uskup di bawah paus. Istrinya yang mana Pak? Yang kanan atau yang kiri? Ini istrinya ini. Ini wartawan ini. Ini istrinya. Astagfirullah. Jadi luar biasa Pak. Ini Pak, ini laki sama laki nikah, kawin laki sama laki. Perempuan sama, laki sama laki. Ini perempuan sama perempuan kawin. Ini uskup. Ini kan orangnya sama kan? Ini istrinya laki. Makanya bahasa saya agak kasar Pak. Seanjing-anjingnya anjing jantan, pasti yang dicari anjing betina. Nah ini manusia loh Pak. Astagfirullah. Punya akal dia. Kok yang dicari laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kan lebih rendah dari binatang sudahnya. Astagfirullah. Ini di Indonesia lagi tren Pak. Bahkan komunitasnya sekarang, komunitas LGBT itu sekarang di Indonesia sudah sampai ke wilayah TNI Polri Pak. Pangkatnya perwira. Astagfirullah. Di Malang ada komunitasnya. Komunitasnya ada di Malang. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kita skors dulu adzan Isya. Ya. Monggo silakan.
Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan sedikit. Ini yang diinginkan di Indonesia sekarang ini. Bahkan sampai undang-undang LGBT disahkan oleh 5 fraksi di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi benar-benar Indonesia darurat LGBT. Bahkan di medsos ada seorang ibu, jadi viral itu. Ada seorang ibu duduk bertopang dagu sambil meneteskan air mata. Beliau itu mohon kepada Allah. Artinya benar-benar curhat kepada Allah. Ya Allah, gimana masa depan anak dan cucuku nanti di Indonesia? Ternyata tempat beliau di gedung Mahkamah Konstitusi. Jadi ibu ini tadi melakukan gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi agar undang-undang LGBT dicabut. Tapi ternyata semua hakim Mahkamah Konstitusi yang Muslim semua itu menolak gugatan ibu ini tadi. Sehingga akhirnya undang-undang LGBT sah di Indonesia, disahkan 5 fraksi di Indonesia. Saya kira Bapak Ibu tahu siapa 5 fraksi itu. Kita paham sudah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada fulus. Berapa? Tahap pertama 500 juta US dollar. Finishing 800 juta US dollar. Finishingnya. Terus pertanyaannya, di mana jargon yang saya Pancasila, saya NKRI? Di mana itu? Padahal konstitusi negara itu tercantum dengan jelas. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Religius. Indonesia bukan negara sekuler. Tapi karena Indonesia bergantung dengan Cina, bahkan sampai Luhut bin Sarpanjaitan memberikan statement, Indonesia sangat-sangat bergantung dengan Cina. Akhirnya inilah implikasinya. Bahkan 3 pemimpin dunia. Yang pertama Brunei Darussalam, Sultan Hasan Al-Bolkiah, menegaskan bagi pelaku LGBT dan zina hukumannya mati di Brunei Darussalam. Karena Brunei tatbiqus syariah, menegakkan syariat Islam. Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin menolak undang-undang gay LGBT, ditolak. Indonesia, polisi harus melindungi kaum LGBT dan minoritas lain. Sah menurut negara. Sampai kepolisian Jakarta Utara itu kan langsung nangkapi, Pak. Pesta gay, zina laki sama laki itu ratusan. Disut oleh stasiun televisi nasional. Mudah kabeh. Laki zina sama laki. Ditangkap sama kepolisian. Besoknya presiden minta bebaskan karena itu sah menurut negara. Astagfirullah. Rusak sudah. Miris gitu. Apakah ini masih disebut ulil amri? Sampai Ustaz Ja'far Umar Thalib, Allahumma yarham, ulil amri badokmu. Sampai marah beliau. Gitu. Minim orang itu disebut ulil amri itu
minim dia tatbikus syariah. Itu ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah menulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, bagaimana aturan-aturan syariat menyelenggarakan sebuah negara. Diatur betul ya. Makanya di dalam Islam benar-benar ada, bahkan sampai Allah perintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi makanya ketaatan itu. Artinya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minim syarat orang disebut ulil amri itu kalau minimal dia menegakkan syariat Islam. Nah, ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, korupsi. Kenapa di Indonesia, bahkan sampai Indonesia diletakkan, disamakan dengan Kenya. Kenya itu negara miskin di Afrika, Pak. Jadi Indonesia setara dengan Kenya di bidang korupsi. Sampai Profesor Jeffrey Winters, ini analis politik dari Amerika, dia katakan Indonesia sekarang sudah dikuasai para maling. Bahkan sampai maling teriak maling, tidak hanya para maling tapi maling teriak maling. Ini. Ya. Jadi sampai Profesor Salim Said, itu guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, beliau memberikan statement di media, kenapa negara lain bisa maju? Karena ada yang mereka takuti. Sementara di Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti. Padahal sumpahnya di bawah Al-Quran kan. Itu pejabat-pejabat itu kan sumpahnya di bawah Al-Quran. Jadi takutnya pada saat sumpah ini aja. Begitu selesai, kenapa? Sistem. Indonesia pakai sistem demokrasi liberal. Jargonnya saja bagus. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tapi kenyataannya dari uang oleh uang untuk uang. Makanya sekarang otomatis, Pak, begitu dapat jabatan, ya otomatis kan balik modal. Harus balik modal. Bagaimana caranya? Korupsi. Sekarang saja saya dapat info untuk jadi wakil bupati di Pasuruan saja. Saya dapat info itu minim harus menyiapkan 3 miliar, Pak. 3 miliar itu untuk nyuap riswah, untuk nyuap parpol. Belum tokoh, belum masyarakat. Bahkan masyarakat kita itu yang ditunggu itu apa? Serangan fajar. Serangan fajar itu warna biru, Pak, 50.000. Itu yang masih ditunggu lagi oleh masyarakat kita, serangan duha warna merah, Pak, 100.000. Nah, ini sudah jadi riswah, suap menyuap, sogok menyogok. Itu padahal dosa itu sudah menjadi hal biasa di masyarakat kita. Indonesia pasca merdeka itu masih menggunakan sistem Islam, musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu the founding father, itu benar-benar cita-cita pendiri negara Republik Indonesia. Tapi sampai cita-citanya pendiri negara Republik Indonesia itu apa? Ingin menjadikan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu cita-citanya. Tapi di akhir pemerintahan Soekarno terhipnotis oleh pemikiran Karl Marx, yaitu pencipta ideologi komunis. Akhirnya sistem politik pasca dekret 5 Juli 59 berubah dari musyawarah untuk mencapai mufakat, dibuang jadi demokrasi terpimpin, sampai akhirnya meletuslah peristiwa G30S PKI. Ganti Pak Harto, Orde Baru, berubah sistem politik demokrasi Pancasila, berubah sampai peristiwa berapa itu, Mei 98, akhirnya masuk reformasi, orde reformasi, Indonesia berubah jadi demokrasi, sistem politiknya demokrasi liberal sampai hari ini.
Makanya mantan Kasat Bapak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto itu menyatakan sistem politik di Indonesia semakin rusak dengan sistem demokrasi liberal ini. Bahkan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto mantan Kasal juga sama. Dia katakan sistem politik di Indonesia semakin rusak. Ini semakin rusak. Kita dihancurkan itu. Karena apalagi sekarang ini kita sekarang mau dibentuk ini di seluruh Indonesia, mau dibentuk Satgas. Satgas apa? Kepolisian. Jadi kita tidak boleh pakai politik identitas. Jadi kalau kita pakai politik Islam gitu Pak, oh langsung ditangkap itu nanti. Jadi kita harus sekuler Pak. Agama harus dipisahkan. Jadi dalam berpolitik tidak boleh pakai agama. Tanggalkan semua agama, tanggalkan. Nah, sampai akhirnya Kapolri membentuk Satgas supaya jangan sampai terjadi politik identitas. Jadi sampai kita berpolitik pun kita dipaksa untuk mengikuti orang kafir. Nah, ini. Jadi ini dampak ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Sehingga akhirnya inilah yang merusak negara, korupsi. Kita masih ingat berapa korupsinya KPU, KPK, Pertamina, BPJS, Asabri, Jiwasraya, Bumi Putra, Garuda, Inalum, Migas, PTPN, Pelindo, sampai impor bawang putih saja dikorupsi sampai tingkat menteri. Ini. Tapi bagaimana realitasnya? Coba Samintan, itu orang Cina kan? Orang Cina. Bagaimana dia? Dia kan DPO KPK. Tiba-tiba kita kaget di pengadilan tipikor bebas. Loh, kenapa alasannya Mahkamah Agung membebaskan Samintan ini orang Cina ini yang jadi DPO-nya KPK? Ternyata ketika dia nyogok ya Mahkamah Agung 5 miliar itu ada balasan WA. Terima kasih, ucapan terima kasih karena sudah nyogok 5 miliar. Nah, Samintan orang Cina ini tidak jawab ucapan terima kasih tadi itu. Itu berarti dia bebas, itu bukan suap katanya. Dia lepas dari delik hukum. Akhirnya dia bebas Pak sekarang. Bahkan korupsi 16 triliun bisa bebas. Sementara nenek saya ini mana situ bodoh itu ya. Dia lapar. Dia masuk hutan ngambil satu batang pohon dijual. Divonis oleh pengadilan berapa? 1 tahun penjara. Sementara orang Cina di Kalimantan puluhan ribu hektar dibakar. Masuk penjara apa bebas? Bebas. Karena dia bisa beli polisi, bisa beli jaksa, bisa beli hakim. Jangankan itu, yang ngerampok uang pajaknya rakyat Indonesia, siapa itu? Gayus Tambunan. Sudah divonis penjara, bisa rekreasi ke Singapura loh. Berarti dia bisa beli, LP-nya bisa dibeli. Makanya Profesor Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah, sampai memberikan statement, sekuat apapun jihad konstitusi Muhammadiyah, hasilnya akan hambar ketika berhadapan dengan oligarki. Apa Pak oligarki itu? Cina. Karena yang berkuasa di Indonesia ini sekarang Cina, umat Islam yang mayoritas ini tidak tersingkir. Yang berkuasa Indonesia sekarang ini oligarki. Sempat saya ditanya oleh jamaah, Ustaz, sing menguasai Malang Raya itu siapa Ustaz? Ya saya jawab, Iwan. Oh enggak Ustaz, enggak, itu masih kecil itu lingkup kota. Ada yang lebih besar katanya, ya kan? Ada yang lebih besar. Duh, di mana dia? Tidak Ustaz. Dia kalau ke Malang bawa helikopter sendiri. Di Universitas
Macung. Siapa dia? James Riyadi, koordinatornya oligarki, pemimpinnya oligarki se-Indonesia. Makanya nggak usah, bukan rahasia lagi Pak, nggak usah jauh-jauh, di Jawa Timur aja, mulai dari elit sampai tingkat kecamatan itu jadi jongosnya siapa? Cina. Padahal pasca kemerdekaan Cina langsung memberikan artinya peringatan kepada Presiden Soekarno. Apa? Orang-orang Tionghoa tidak mau menjadi bangsa Indonesia. Akhirnya permintaan Cina kepada Presiden Soekarno, orang-orang Cina di Indonesia, orang-orang Tionghoa harus punya 2 kewarganegaraan. Orang Cina tidak mau menjadi bangsa Indonesia. Sementara orang Arab, keturunan Arab, otomatis langsung menjadi bangsa Indonesia. Makanya orang-orang Cina di Indonesia itu banyak punya 2 nama. Contoh yang pemilik BCA itu, Lim Xiliong gitu ya. Nama Indonesianya Sudono Salim. Nah itu. Jadi punya 2 nama. Ahok itu kan nama Cinanya. Nama Indonesianya Basuki Purnama. Nah itu. Jadi memang itu pasca kemerdekaan, itu ultimatum dari Cina. Makanya orang-orang Cina di Indonesia, orang-orang Tionghoa itu mengatakan dia tidak mau jadi bangsa Indonesia. Dari dulu sudah jadi pengkhianat Pak. Makanya satu-satunya yang bertahan, ya, yang bertahan jangan sampai orang Cina punya tanah, itu di mana Pak? Jogja. Sultan Jogja melarang orang Cina punya tanah di Malang. Ya Allah, saya tanya Pak, ini mana ini? Yang sebelum GOR itu kan ada patung kuda ya, Citraland ya. Itu saya tanya, berapa hektar yang dibeli Citraland? 250 hektar. Saya nyoba, saya punya teman, kalau dari patung kuda itu, kalau lurus saja 400 meter sudah ketemu pondoknya teman saya itu. Ya, lurus sudah. Tapi saya coba pakai Google Map Pak. Ya apa muter Pak, berapa kilo dimutarkan. Akhirnya saya tanya teman saya, kok bisa? Iya Ustadz, udara sudah dibeli sama mereka. Astagfirullah. Jadi itu loh Pak. Makanya sampai ketika tokoh-tokoh ulama se-Indonesia dikumpulkan di Jakarta, alhamdulillah saya diundang juga, saya dengarkan statement ketua MPR waktu itu. Jadi orang-orang Cina di Indonesia itu menguasai 74% tanah se-Indonesia. 74% tanah se-Indonesia itu milik Cina. Berarti pribumi berapa itu? Iya, 26%. Bahkan satu konglomerat Cina itu bisa punya 5 juta hektar Pak. Hampir sepertiga Pulau Jawa. Luar biasa. Makanya pimpinan pusat Muhammadiyah Pak Profesor Haidar Nasir mengatakan, sekuat apapun jihad konstitusi Muhammadiyah sebagai ormas, tidak ada pengaruh ketika dihadapkan dengan oligarki. Indonesia sekarang dikuasai oligarki Cina. Ya. Kenapa hukum bagi koruptor di seluruh dunia itu benar-benar jerak, ada efek jerak, kecuali di Indonesia? Kalau di Inggris hukuman bagi koruptor tembak mati, di Jerman penjara seumur hidup, di Saudi Arabia dipenggal lehernya, di Malaysia koruptor digantung, di Amerika koruptor ditembak 100 kali, di Indonesia dipotong masa tahanannya. Hebat Pak.
Sehingga akhirnya kena remisi, bebas. Bahkan koruptor kelas kakap itu remisinya luar biasa. Sementara ulama tidak ada remisi. Ulama, makanya kenapa? Jadi ini zaman edan, nek ora edan ora keduman. Ya kan? Coba separatis, OPM, ini menghancurkan negara, ini membahayakan negara. NKRI sudah membantai TNI Polri, sudah membantai warga sipil, tapi belum pernah disebut teroris, belum pernah, karena agamanya Katolik. Ya, agamanya Katolik. Maksimal disebut KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kasat memberi sebutan saudaraku. Ini separatis loh, saudaraku. Ulama musuhku. Astagfirullah. Ini zaman edan, nek ora edan ora keduman. Jadi benar-benar di Indonesia ini harus jadi gila dulu, ya, baru dapat jabatan. Contoh rektor Universitas Negeri Islam Negeri Sunan Kalijogo, Jogja. Jadi dia harus jadi gila dulu, Pak. Apa? Bagaimana caranya supaya jadi gila dulu? Bikin sensasi. Apa? Disertasi doktor, mahasiswa program S3. Judulnya apa? Zina halal. Geger itu, Pak. Nasional itu geger itu. Akhirnya ormas-ormas Islam sampai tokoh-tokoh ulama itu kitab rujukannya apa? Ternyata kitab rujukannya kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Sahrur. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, beliau pakar hadis, membongkar siapa Muhammad Sahrur yang menulis kitab Milkul Yamin yang dijadikan rujukan oleh mahasiswa S3 program doktoral di UIN Sunan Kalijogo Jogja ini. Ternyata kata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, Muhammad Sahrur itu ideologinya komunis. Ideologinya komunis. Jadi kok seperti di Irak gitu, Pak. Namanya kan enggak ada nama Gimen gitu, enggak ada, Pak. Namanya mesti nama-nama Arab. Nah, itu di sana, tapi ideologinya komunis, Partai Ba'ath di Irak gitu. Komunis ini. Nah, ini bikin kitab itu sudah dijadikan rujukan. Akhirnya oleh Profesor Dr. Yudian Wahyudi, Rektor UIN Sunan Kalijogo, langsung mendapatkan nilai mumtaz, Pak, komlot terbaik. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Wah, ini cocok bagi Pak Mukidi. Cocok, Pak. Akhirnya Profesor Dr. Yudian Wahyudi langsung diangkat, dilantik di Istana Negara. Apa kedudukannya? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP. Itu. Selesai dilantik di Istana Negara, dia cium tangannya Ibu Megawati dengan khusyuknya. Padahal beliau ini rektor, Pak, kampus agama. Dia pakar tafsir, pakar hadis yang paham betul kalau bukan mahramnya itu haram, ya kan? Haram. Tapi dia cium dengan khusyuknya. Apa statementnya setelah dilantik? Agama musuh terbesar Pancasila. Astagfirullah. Akhirnya Kiai Haji Tengku Zulkarnain yang Allahumma yarham sudah meninggal beliau, Wakil Sekjen MUI Pusat. Nah, kalau Profesor Yudian Wahyudi berani mengatakan kalau agama itu musuh Pancasila, berarti temannya Pancasila itu adalah PKI, ateis, murtad, iya kan? Nah itu, kalau berani ngomong seperti itu, sekalian saja ditantang sama Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat. Akhirnya dia memberikan statement di media, dia puasa bicara selama 1 tahun. Nggak tahunya belum sampai setahun muncul lagi statement minta kepada umat Islam se-Indonesia ini berubah mindsetnya, cara pandangnya.
dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya berubah ketaatan pada konstitusi saja. Astagfirullah. Jadi dia minta umat Islam se-Indonesia ini untuk tidak lagi taat kepada Allah dan Rasulnya, cukup taat kepada konstitusi ciptaan manusia. Astagfirullah. Miris kita. Nah, yang lebih fatal lagi, Bapak-bapak, penerusnya ini yang rektor yang baru, UIN Sunan Kalijogo Jogja, Profesor Dr. Al-Makin. Apa? Agama candu. Kan tidak ada bedanya dengan Karl Marx, PKI. Kata Mao Zedong, agama racun. Ini saya tidak habis pikir, Pak. Ini kok apa bahasa Malang kok menclek gitu ya. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, saya lihat, saya coba rekam jejaknya. Ya Allah, luar biasa, Pak. The best, Pak. Buku-buku terjemahan, kitab-kitab yang terbaik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, penerbitnya top nasional. Siapa penerjemahnya? Pasti Yudian Wahyudi. Bahkan kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani yang mendapatkan rekomendasi dari 100 kibar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dunia. Siapa penerjemahnya? Yudian Wahyudi. Tapi pertanyaannya, kenapa kok mencelek? Berarti untuk istiqomah itu berat. Untuk istiqomah itu berat. Tadi kan guru besar Dr. Siti Musdah Mulia, yang ini tadi, tidak tahunya begitu saya sampaikan ini tadi, Pak, tidak tahunya adiknya di depan saya, adik kandungnya. Saya sampaikan di Masjid Baitur Rahmah Danau Singkara, Pak. Tidak tahunya interupsi saya adiknya, Ustaz. Adiknya Profesor Yudian Wahyudi. Saya waktu itu, waduh iki aneh, marah mungkin ya. Ternyata enggak, Pak. Dia interupsi, Ustaz, saya enggak cocok kok, enggak sama dengan kakak saya itu. Alhamdulillah, berarti aman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya inilah fitnah akhir zaman, ya kan. Insya Allah kita lanjutkan Kamis bulan depan, Kamis keempat bulan depan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabb. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.